Sahabat belajar untuk semuanya, kita akan melanjutkan yaitu materi bagaimana merumuskan butir soal pilihan ganda yang tepat. Yang ke-13, rumusan butir soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Coba kita lihat soal berikut. Fikri punya duit Rp20.000 dan Maula Rp15.000. Mereka pengen beli bola voli seharga Rp30.000. Sisa duit Fikri dan Maula adalah Sahabat, bagaimana coba? Bagaimana penyusunan soal yang ini? Bagaimana? Ya, tentunya ada beberapa perubahan ya, sesuai dengan kaidah yang benar. Kita lihat berikutnya. Ya, Fikri mempunyai uang Rp20.000. Nah, tadi kan punya duit begitu ya. Ya. Dan Maulana Rp15.000. Mereka ingin membeli, ya kan? Membeli bola voli seharga 30. Sisa uang. Nah, ini tentunya sudah menggunakan bahasa atau kaidah bahasa Indonesia. Yang dimaksud seperti itu. Sahabat, kita lanjutkan lagi yaitu yang ke-14. Soal menggunakan bahasa yang komunikatif. Soal menggunakan bahasa yang komunikatif. Bagaimana contohnya? Ya. Reproduksi secara vegetatif terjadi pada tumbuhan. Di sini untuk bahasa anak-anak ya, anak-anak SD, mungkin lebih tepatnya reproduksi ini kita ganti menjadi bahasa yang lebih komunikatif. Bagaimana seharusnya? Ya. Nanti kita akan lihat di contoh berikut. Sekarang kita lihat dulu untuk soal berikutnya. Bentuk simpel pecahan 14/49 adalah misalnya simple. Nah, ini bagaimana bahasa yang tepat untuk anak-anak? Ya, kita lihat soal berikutnya. Nah, ini reproduksi sebaiknya kita ganti yaitu menjadi perkembangbiakan. Nah, ini anak-anak akan sudah bahasanya mudah komunikatif ya, sudah komunikatif dengan bahasa yang dipelajari oleh anak-anak. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi pada tumbuhan. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan yang matematika? Bentuk simpel, mungkin lebih mudahnya kita membuatkan bentuk sederhana pecahan. Oke, ini yang benar ya. Bentuk sederhana pecahan. Nah, ini. Sederhana, simple, kita ganti dengan kata-kata sederhana. Yang ke-15, soal menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Maksudnya bagaimana nih? Harusnya jangan, kalau ini soalnya untuk tingkat nasional, maka soalnya kita tidak menggunakan bahasa setempat ya. Ya, tetapi menggunakan bahasa yang sifatnya nasional. Misal, tanaman gedang berkembang biak dengan umbi batang, tunas, biji, akar rimpang. Lah, itu pilihannya A sampai D. Nah, tanaman gedang. Gedang ini kan bahasa setempat. Nah, contoh lagi. Lempung dimanfaatkan pengrajin sebagai bahan dasar pembuatan titik-titik. Lempung. Nah, ini kan masih berlaku bahasa setempat. Nah, kalau soal itu dipergunakan ya untuk tingkatan yang lebih luas lagi, maka sebaiknya bahasanya menggunakan bahasa yang dimengerti oleh seluruhnya. Tanaman gedang ini kan, kalau di daerah tertentu gedang ini pisang ya.
Kemudian tanah liat, tadi lempung begitu ya. Ya, sehingga kalau ini sudah dimengerti oleh oleh seluruhnya ya. Masyarakat Indonesia pada umumnya sudah tahu. Bagaimana? Yang selanjutnya, pilihan jawaban jangan mengulang frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Ya, jangan mengulang kata maksudnya atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Contoh, ketika gunung itu meletus sebagian penduduk di sekitar mulai mengungsi. Kata mengungsi berarti jawabannya A, pergi menyelamatkan diri, bla 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 ya. B, pergi menyelamatkan diri, C, dan seterusnya. Lah, di sini ada beberapa kalimat yang diulang. Pergi menyelamatkan diri, pergi menyelamatkan diri, pergi menyelamatkan diri, sampai ke D. Nah, bagaimana sebaiknya? Ya, kita lihat. Nah, ini. Maka frase yang sama kita tuangkan di dalam soal. Pergi menyelamatkan diri ke tempat yang, nah ini berarti sudah tidak mengulang lagi. Sejuk, jauh, dekat, aman, begitu ya. Ya, pengulangannya tertulis di dalam soal sehingga tidak perlu diulang kembali dalam jawaban, dalam pilihan jawaban. Ya. Kita lihat lagi. Mineral kalsium diperlukan untuk A, pembentukan sel darah, B, pembentukan plasma darah, C, pembentukan jaringan kulit, D, pembentukan jaringan tulang. Ada pengulangan lagi ya. Bagaimana sebaiknya? Ya, ini di bawahnya kita sudah tertera. Mineral kalsium diperlukan untuk pembentukan sel darah merah, plasma darah, jaringan kulit, jaringan tulang. Sehingga apa? Tidak terulang-ulang ya kata-kata tersebut di dalam jawaban ya, pilihan jawaban. Oke, demikian sahabat belajar untuk semuanya. Materi kali ini ya sudah tuntas tentang pembelajaran bagaimana merumuskan butir soal pilihan ganda yang tepat ya. Sahabat belajar untuk semua, jangan lupa ya, jika ini bermanfaat bagi Anda semua, klik tombol subscribe ya, bunyikan notifikasi dan share ya. Terima kasih sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.